Halo, halo, halo anak di seluruh Indonesia. Perkenalkan aku Radea Rahmi Isa Putra dari Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan kali ini, aku akan berbagi tips produktif selama di rumah aja nih teman-teman. Aku akan berbagi tipsnya melalui PowerPoint berikut ini ya. Yuk simak berikut ini. Nah, libur dan di rumah aja. Kita semuanya tahu kan ya, pada awal tahun 2020 hingga saat ini, pandemi virus corona telah merubah kondisi Indonesia baik secara ekonomi, sosial, maupun di bidang pendidikan. Nah, kita semuanya tahu kan ya pastinya kegiatan semuanya dialihkan dengan berkegiatan di rumah aja. Apalagi nih teman-teman yang sekarang lagi sekolah online. Pastinya kita bosen kan ya. Cuma belajar di rumah aja. Kita pegang HP, kita rebahan. Bosen kan ya kita di rumah aja. Nih, yang pertama aku akan bicara mengenai dampak positif dan negatif PSBB bagi anak. Aku akan mulai ke dampak negatifnya dulu ya teman-teman. Yang pertama, jam belajar tidak efektif. Wah, kenapa sih kok tidak efektif? Nah, pastinya semua teman-teman menyadari kan ya, kalau kita belajar di rumah sekarang itu sesuai mood. Ya nggak sih? Kalau kita mood belajar ya kita belajar rajin, kita buka buku, kita mengikuti daring secara semangat. Tapi kalau kita moodnya nggak bagus, kita pengen rebahan, ya udah kita rebahan. Tugas semakin lama semakin menumpuk nih. Nah, itu bikin malah pusing, malah frustasi gitu kan ya. Nah, itulah yang menyebabkan jam belajar tidak efektif. Semakin tidak teratur, itu dampak negatif yang pertama. Yang kedua, terbatasnya fasilitas belajar. Kenapa sih Kak? Kok terbatas fasilitas belajarnya? Apa aja sih? Nah, kita teman-teman semua pastinya tahu nih. Ada teman-teman kita yang di luaran sana yang masih serba kekurangan. Serba kekurangan dalam hal apa nih? Misal ada yang masih belum punya handphone buat pembelajaran daring atau sinyalnya pun kurang memadai di berbagai daerah gitu. Kan teman-teman tahu nih, nah itulah yang menyebabkan dampak negatifnya dalam pembelajaran daring untuk anak. Nah, yang ketiga, melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat karena bosan. Contohnya seperti apa sih kegiatan yang tidak bermanfaat? Kita semuanya tahu nih, teman-teman kita banyak banget yang pada saat belajar daring masih sempat-sempatnya jalan-jalan keluar gitu ya nggak sih? Kalau kita mah harusnya bisa memanage waktu belajar ya belajar gitu. Tapi ini memang dampak negatifnya dari pembelajaran daring. Untuk yang dari poin yang pertama tadi, waktunya tidak teratur. Nah, itu sama dengan yang poin nomor 3, melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Banyak juga nih teman-teman yang aku lihat di berita-berita gitu ya. Ini ada yang namanya pernikahan dini. Pernikahan dini didasari oleh apa? Karena bosan sekolah online katanya. Wah, 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 wah. Itu bener-bener nggak boleh ditiru ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak positif. Selain ada dampak negatif, ada pula nih dampak positifnya. Yang pertama, menambah wawasan tentang teknologi. Wah, kenapa sih kok menambah wawasan tentang teknologi? Pastinya selama pandemi ini kita belajar di rumah secara daring, kita menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, di situ kita belajar bagaimana sih teknologi informasi itu kita belajar. Yang awalnya tidak tahu cara menggunakan Microsoft Word, cara menggunakan atau cara membuat PowerPoint, kita di situ belajar. Nah, itulah dampak positifnya selama kita berada di rumah selama masa pandemi ini. Yang kedua, banyak waktu dengan keluarga. Nah, kan kalau orang tua bekerja di rumah, kita belajar di rumah. Nah, itu kan pastinya keluarga pada kumpul tuh lah. Itu banyak banget gitu waktu komunikasi dengan orang tua, keluarga kita kumpul-kumpul gitu. Yang ketiga, melatih minat dan bakat kita. Semakin kita
banyak di rumah, semakin banyak waktu kan ya pasti teman-teman. Nah, untuk mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, kita harus bisa dong mengaplikasikan atau menggunakan waktu ruang kita untuk menggali minat dan bakat kita. Nah, misalnya nih teman-teman jago banget yang namanya menggambar. Nah, ya udah, kalau ada waktu luang setelah pembelajaran daring, gambar gitu. Menggali minatnya. Siapa tahu kalau sudah pandemi ini sudah selesai nih teman-teman, gambarannya kalau udah selesai juga bisa nih dijual loh kan, dapat manfaatnya gitu. Itulah salah satu atau dari beberapa dampak negatif dan dampak positifnya bagi anak selama PSBB ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya what is this topic about? Oke. Selama ini, pelajar sering mendapat kendala dalam pelaksanaan PJJ atau pelajaran jarak jauh secara daring. Bahkan, orang tua juga turut menerima dampak tersebut. Untuk itu, kami akan memaparkan beberapa tips-tips yang dapat diterapkan agar tidak bosan selama pandemi. Oke, jadi ini mulailah kita akan bahas-bahas apa sih tips-tipsnya. Oke, lanjut. Kegiatan positif yang dapat kita lakukan selama pandemi. Yang pertama, belajar berwirausaha. Teman-teman sadar nggak sih sekarang WhatsApp sebagai lapak ya? Ya nggak sih, pastinya nih di story WA banyak banget teman-teman kita nih yang melapak gitu, jualan online. Ada yang jualan masker, ada yang jualan baju, semuanya dijual secara online. Ya nggak sih teman-teman, banyak banget gitu. Sampai teman-teman online aku tuh semuanya bikin jualan online, belajar berwirausaha. Nah, itu kegiatan positif yang dapat kita manfaatkan. Oke, yang kedua, melatih kemampuan diri. Kita selain belajar secara akademik, kita juga perlu yang namanya memiliki soft skill. Apa sih soft skill itu? Soft skill merupakan sebuah kemampuan diri kita yang terdiri dari minat atau dari bakat kita, yang muncul dari minat kita. Nah, itulah yang dinamakan soft skills gitu. Contohnya seperti apa yang aku katakan tadi, contohnya menggambar, menari, menyanyi. Lah itulah kita belajar terus di masa pandemi ini, dikembangkan terus gitu. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif bersama keluarga. Kegiatan positif seperti apa nih? Nah, contohnya kalau keluarga juga santai, kita juga selesai pembelajaran online, kita bisa sih kita bersih-bersih rumah gitu. Mungkin rumahnya udah nggak dibersihin selama 1 tahun gitu ya. Nggak mungkin juga kan kalau 1 tahun nggak dibersihkan rumahnya. Nah, itu kita bisa gitu bersih-bersih bareng keluarga di rumah gitu. Oke, yang keempat, belajar dan bermain bersama teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita memang tidak boleh keluar rumah, tetapi kalau memang kita bisa keluar rumah mungkin ke pekarangan depan gitu, main sama temen yang sebelah-sebelah, tapi tetap ya memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Nah, orang tua yang tidak telaten untuk mengajari anak-anaknya ketika belajar daring seringkali menimbulkan KDRT. Wah, ngeri banget kan ya itu kan ya. Oleh karena itu, kita sebagai remaja dan anak bisa membantu untuk mengurangi terjadinya itu dengan mengajak adik-adik kita atau kakak kita untuk belajar bersama nih. Mengajaknya bermain supaya tidak jenuh di rumah aja gitu. Kegiatan itu juga bermanfaat untuk kita untuk mengulang pelajaran dan sedikitlah refreshing gitu, mengenang pelajaran-pelajaran masa lalu. Ingat gak sih kita gitu. Oke, yang selanjutnya, nah itu tadi tips-tips dari kami dari Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto. Mungkin teman-teman ada nih tips-tips lain
pada saat melakukan kegiatan pandemi, kegiatan apapun yang selama pandemi kalian lakukan. Bisa nanti di kolom komentar ya Rek ya. Semuanya bisa, teman-teman semuanya bisa komen-komen. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube EJ_FA.Majapahit Kabupaten Mojokerto. Oke, sampai jumpa. Aku Radea Rahmi Saputra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dadah, bye-bye. Terima kasih.